Halo teman-teman, di video kali ini kita sudah masuk di pembahasan tentang type tool. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengenal tentang tipografi dan beberapa tipsnya. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat teks untuk tipografinya. Oke, langsung aja ke videonya. Type tool itu fungsinya untuk membuat teks di Adobe Illustrator. Kita bisa menemukan type tool di sebelah sini atau bisa dengan tekan T pada keyboard. Sebetulnya kalau kita klik kanan ada banyak fungsi lainnya, cuma nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Jadi kita akan bahas tentang type tool dulu. Simpelnya untuk membuat teks pada Adobe Illustrator kita bisa tinggal klik aja. Lalu kita bisa tulis apa aja. Nah, simpelnya seperti ini. Ini biasa digunakan kalau kita ingin membuat judul, headline, atau kata-kata singkat lainnya. Kalau kita ingin membuat body text atau teks yang lebih banyak, kita bisa aktif lagi pada type tool. Lalu kita bisa klik, lalu drag. Nah, kita tinggal tentukan ukuran body text yang akan kita buat. Otomatis Illustrator akan memunculkan teks lorem ipsum di dalamnya. Nah, untuk membuat body text bisa seperti ini. Biasa digunakan kalau kita ingin membuat teks yang memiliki banyak isinya gitu. Nah, simpelnya untuk membuat teks ada dua teknik tadi. Dan kalau kita lihat di atas sini juga ada banyak panel untuk teks yang kita buat. Di sini ada karakter, ada untuk font, ada ukuran font, ada paragraf. Oke, kita akan bahas tentang karakter dulu ya. Nah, di panel karakter juga ada banyak tool lagi. Seperti pada video sebelumnya tentang tipografi. Hal yang penting untuk tipografi itu salah satunya adalah leading dan tracking. Nah, untuk mengatur leading dan tracking kita bisa gunakan di karakter ini. Kita pakai contoh teks yang banyak ini ya. Kita aktif pada panel karakter. Nah, yang atas ini fungsinya untuk memilih font. Lalu di bawahnya untuk milih jenis fontnya. Lalu di sini ada set the font size, fungsinya untuk mengatur ukuran font. Bisa memperkecil atau memperbesar ukuran fontnya. Lalu di bawahnya ada set the kerning, fungsinya untuk mengatur kerning dari teks yang kita buat. Jadi kerning itu fungsinya untuk mengatur jarak antar dua huruf di teks kita. Selanjutnya adalah leading. Nah, ini fungsinya untuk mengatur spasi antara line. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini leadingnya 43,2. Kalau kita lebih perkecil, maka dia lebih rapat ke atas. Kalau kita perbesar, maka dia lebih renggang ke bawah. Jadi fungsinya untuk mengatur antara spasi dari setiap line. Biasa kalau yang biasa digunakan kita pakai auto. Tapi kalau rasanya terlalu rapat bisa direnggangkan lagi. Dan di bawahnya ada tracking. Fungsinya untuk mengatur jarak antar setiap huruf. Nah, kalau kita kecilkan, maka setiap hurufnya akan menjadi lebih rapat. Dan kalau kita besarkan, agak lebih renggang. Kalau defaultnya sih tetap 0, yang biasa lebih gampang untuk dibaca. Kalau mungkin merasa terlalu rapat, bisa agak direnggangkan. Dan di bawahnya ada vertical scale, fungsinya untuk mengatur tinggi dari setiap huruf teks yang kita buat. Normalnya di 100%, tapi kalau kita buat agak lebih tinggi, maka teksnya akan menjadi lebih tinggi dan kebalikannya. Di sebelahnya ada horizontal scale, fungsinya untuk mengatur ukuran teks secara horizontal. Normalnya di 100%, kalau kita pilih lebih kecil ya menjadi lebih rapat gitu deh.
Nah, kalau kita pilih lebih panjang, dia akan melebar. Selanjutnya ada set the baseline shift, fungsinya untuk menaikkan beberapa teks dari teks yang kita buat. Nah, contohnya pada Creacity ya. Ini kita bisa seleksi di bagian city-nya. Kita pakai set the baseline shift. Nah, bisa kita naikkan di sini. Maka otomatis bagian city-nya menjadi lebih tinggi ketimbang bagian kreanya. Selanjutnya ada character rotation, fungsinya untuk merotasi teks yang kita buat. Jadi dia merotasi setiap huruf. Yang bisa dilihat di sini. Kalau kita buat 90 derajat maka akan miring. Di bawahnya juga ada all cap, fungsinya untuk membuat semua teks menjadi kapital. Di sampingnya ada small caps, membuat semua teks menjadi kapital, cuman huruf pertamanya aja yang lebih gede. Kita bisa lihat contohnya pada teks yang panjang ini. Kita pakaikan small caps. Nah, semua menjadi kapital, cuman bisa dilihat setiap huruf awalan lebih besar pada yang lainnya. Kita bisa ganti fontnya dulu ya. Mungkin kurang kelihatan. Nah, kita bisa lihat L-nya lebih besar pada yang lain. Dan setelah titik juga bagian U-nya lebih besar pada yang lain. Di sebelahnya ada superscript, fungsinya untuk membuat seperti pangkat. Contoh kita buat sini 22. Dan kalau kita ingin membuat 2 ini menjadi pangkat, kita bisa pilih yang ini. Superscript. Nah, otomatis dia bakal menjadi lebih kecil di atas. Atau kebalikannya juga ada. Subscript, membuat dia menjadi lebih kecil di bawah. Kita seleksi salah satu dulu ya. Lalu kita pilih subscript. Nah, otomatis dia bakal membuat teks yang lebih kecil di bawahnya. Selanjutnya ada underline, fungsinya membuat garis bawah pada teks kita. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada strike through, membuat garis pada teks kita. Garis di tengah. Untuk karakter yang biasa digunakan cuman itu aja. Selanjutnya kita masuk ke sampingnya, fungsinya untuk memilih font yang bagian atas. Yang sebelahnya untuk jenis fontnya, untuk style fontnya, mau yang lebih tebal atau italic. Dan sebelahnya untuk ukuran font. Jadi tampilannya kalau yang single text kita buat dengan sekali klik, dengan kita buat text area akan berbeda. Kalau kita yang ini kan maka akan nampak untuk mengubah fontnya, tapi kalau dengan text area ya nggak nampak. Kita harus seleksi dulu semuanya atau seleksi salah satunya. Nah, jadi kalau untuk text area ini ada tambahan panel, ada area type. Fungsinya ya untuk mengatur area dari teks yang kita buat. Bisa dilihat kalau kita atur width-nya jadi lebih kecil atau height-nya jadi lebih pendek. Nah, sebetulnya kita bisa ngatur dari sini juga kayak gini. Oh ya, dan ada perbedaan kalau kita membuat teks seperti ini tadi dengan sekali klik dengan text area. Kalau teks yang kita buat dengan sekali klik, kalau kita atur scale-nya, maka fontnya juga akan berubah. Kita lihat fontnya berubah juga kan. Tapi kalau kita membuat dengan text area, fontnya tidak akan berubah, fontnya akan tetap. Selanjutnya kita masuk ke bagian paragraf ya. Ini kita matikan dulu.
Nah, untuk bagian paragraf seperti biasa ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justified. Kalau pada teks yang kita buat dengan sekali klik tadi, paragrafnya bisa kita pakai yang ketiga ini, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kita buat dulu teks yang lebih panjang. Oke, kita enter dulu. Nah, di sini bisa kita gunakan yang rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Tapi kita tidak bisa menggunakan yang justify. Bisa dilihat. Tapi kalau teks yang kita buat dengan text area, kita bisa menggunakan justify. Ini fontnya kita kecilkan dulu ya. Mungkin 24. Kita buat ulang dulu. Nah, kita buat ulang fontnya, nggak kita perbesar dulu. 24 pas lah. Nah, bisa dilihat di sini ya. Kalau kita menggunakan paragraf untuk justify bisa untuk semuanya. Mau justify yang bawahnya kayak gini juga bisa. Tapi kalau kita menggunakan teks yang sekali klik tadi, justify tidak berfungsi. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan justify, mesti pada teks yang kita buat dengan text area tadi. Lalu di bagian paragraf juga di bawahnya ada beberapa pengaturan lagi. Yang utama ada left indent, fungsinya untuk mengatur jarak dari awal teks dengan garis teks areanya. Kalau kita naikkan, maka dia akan lebih geser ke kanan. Dia membuat jarak dari teks areanya atau dari body teksnya. Lalu di sampingnya ada right indent. Ini kebalikannya, dia akan membuat jarak di sebelah kanan dari body text areanya. Kalau kita naikkan, nah maka dia akan membuat jarak. Lalu di bawahnya ada first line left indent. Jadi fungsinya untuk membuat jarak di garis pertama setiap paragraf aja. Bisa lihat ada 1, 2, 3 paragraf di sini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita pakai yang first left indent, jadi awal setiap paragraf itu akan bergeser. Biasa digunakan kalau ingin membuat paragraf baru kayak pada buku-buku. Lalu di bawahnya ada space per paragraph. Fungsinya untuk mengatur jarak spasi antar tiap paragraf. Nah, kalau ingin jarak antar setiap paragraf lebih renggang, bisa diatur. Di sebelahnya ada space after paragraph, kebalikannya aja. Jadi misalnya kalau kita seleksi satu paragraf, di sini contohnya. Nah, kalau kita gunakan yang space per paragraph, dia akan mengatur jarak dari atas paragraf pertama ini. Tapi kalau kita gunakan yang space after paragraph, dia akan mengatur jarak dengan paragraf di bawahnya. Kalau yang before akan mengatur jarak dengan paragraf yang di atasnya. Kalau yang after mengatur jarak paragraf dengan bawahnya. Lalu di bagian paragraf juga ada hypernet. Bisa dilihat kalau di step ini ada seperti teks yang disambungkan. Kalau misal teman-teman nggak ingin ada kayak garis penyambung teks ini, teman-teman bisa unchecklist saja hypernet-nya. Nah, maka setiap garis sambungnya akan hilang. Untuk teksturnya mungkin itu aja. Jadi teman-teman bisa atur tadi leading, tracking, dan
bagaimana membuat paragrafnya nampak bagus untuk dibaca. Nah, kalau teman-teman ingin menonton video pembahasan kelas Adobe Illustrator secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses website Creacity, lalu daftar, dan akses semua video gratis yang ada di Creacity. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan hidupkan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan tentang materi-materi selanjutnya. Oke, see you in the next video. Bye.